Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Pramesti, NIM 2111010059. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Islam dan Tradisi Lokal Minangkabau. Latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang tersebar pada tiap-tiap daerah. Salah satunya adalah tradisi Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat. Pada umumnya, kebudayaan merupakan kebanggaan setiap bangsa di dunia dan merupakan cerminan kepribadian atau identitas suatu bangsa. Minangkabau adalah wilayah yang kaya akan tradisi. Tradisi tersebut memiliki keunikan yang beragam. Melalui tradisi, ajaran dan nilai-nilai budaya dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Pembahasan A. Konsep tradisi dan fungsinya. 1. Konsep tradisi. Mursal Esten menjelaskan bahwa tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi merupakan sebuah sistem yang terikat pada ketentuan-ketentuan, tatanan, dan aturan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Sedangkan tatanan dan aturan itu terjadi dalam fenomena kelisanan. 2. Fungsi tradisi. 1. Fungsi agama. Yang pertama, sebagai pedoman kehidupan manusia. Kedua, dalam sebuah peran sosial karena mengandung kode etika dan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan memberikan pandangan baik kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. 2. Fungsi adat. Yang pertama, sebagai dasar pengatur etika. Yang kedua, sebagai norma-norma atau aturan setempat. Yang ketiga, sebagai dasar peraturan dan larangan. 3. Fungsi kekeluargaan. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai etika. Yang kedua, memberikan perilaku yang baik. Ketiga, membentuk karakter anak. Keempat, menanam nilai-nilai kebajikan atau karakter pada anak. B. Jejak Islam dalam tradisi lokal Minangkabau. 1. Acara-acara terkait kelahiran. Sama seperti upacara menyambut kelahiran bayi pada umumnya, turun mandi merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat bayi yang baru lahir ke dunia. Tradisi turun mandi biasanya dilakukan pada saat bayi baru lahir hingga berusia 3 bulan. Diketahui bahwa zaman dulu, ritual turun mandi dilaksanakan di sumber mata air seperti sungai, tempat pemandian, atau sumur yang oleh masyarakat Minang disebut sebagai luak. Dalam melaksanakan upacara turun mandi, ada beberapa syarat dan ritual yang harus dilakukan. Pertama, pembuatan sigi kain burwak, semacam obor yang berasal dari kain robek. Sigi dibakar di dalam rumah, kemudian dibawa ke tempat upacara turun mandi dilaksanakan. Setelah itu, ada pula tampang karambia tumbua, atau lebih sering dikenal sebagai bibit kelapa siap tanam. Pada saat itu, ritual memandikan bayi berlangsung. Bibit kelapa dihanyutkan lalu ditangkap oleh ibu si bayi saat kelapa mendekati sang anak. Setelah pulang, bibit kelapa kemudian ditanam sebagai wujud simbolis yang dipercaya akan menjadi bekal hidup sang anak kelak. Tak ketinggalan, disertakan juga palo nasi, yaitu nasi yang diumuri dengan arang dan darah ayam. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, hal ini bertujuan untuk mengusir setan yang ingin ikut hadir dalam upacara turun mandi. Terlepas dari tempat pelaksanaan yang biasanya dilakukan di sungai, saat ini proses turun mandi juga bisa dan banyak dilakukan di rumah tanpa menghilangkan ciri khas yang melekat pada pelaksanaan di sungai, termasuk salah satu keharusan memandikan bayi oleh seorang bako yang merupakan keluarga dari pihak bapak. 2. Acara-acara terkait perkawinan. 1. Marese. Marese adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan
yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka juga akan membawa buah tangan ke pihak keluarga laki-laki sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan batimbang tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. Setelah itu, acara selanjutnya adalah berembuk mengenai penjemputan calon mempelai laki-laki. Adapun tahapannya yaitu keluarga calon mempelai perempuan mengunjungi kediaman keluarga calon mempelai laki-laki. Pada acara tersebut akan melibatkan orang tua, niniak mama, dan para sesepuh dari kedua belah pihak. 3. Mahanta Siriyah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mama-mamanya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga, dan sepupu yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara mengantar siriyah. Sedangkan untuk calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. 4. Babako Babaki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berarti pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan, dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana, para tertua akan memberikan nasihat. Dan keesokan harinya, calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. 5. Malam Bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual untuk meletakkan jasil tumbukan daun pacar merah di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Lalu terdapat juga air yang berisikan keharuman 7 bunga, daun inai tumbua, payung kuning, kain jejakan, kain simpai, dan kursi bagi calon pengantin. 6. Menjapik Marapulai. Acara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Prosesinya bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu, pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka pada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya, rombongan dari keluarga calon pengantin perempuan akan menjemput calon pengantin laki-laki dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam cerana, pakaian pengantin laki-laki lengkap, nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk, dan lainnya. Setelah prosesi sambung menyembah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu, calon pengantin laki-laki beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin perempuan. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan merupakan momen meriah dan besar. Dilatari bunyi musik tradisional yang berasal dari talempong, keluarga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. 8. Akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ijab kabul, nasihat perkawinan, dan doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. 9. Bersandiang di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah
anak daro. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu alek salinga alam dan diwarnai musik dari halaman rumah. 3. Acara-acara terkait kematian. Kegiatan kematian ini dilakukan dengan dua upaya, yaitu upacara secara agama dan secara adat istiadat. Upacara secara agama, yang pertama tahap memandikan. Apabila jenazahnya laki-laki, yang boleh memandikan jenazah para sanak saudara laki-laki dan mahram dari jenazahnya. Begitu juga sebaliknya. Apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan sanak saudara perempuan dan mahramnya, yang disebut mahram seperti ibu, ayah, dan anak. Selanjutnya tahap mengafani. Biasanya di tahap mengafani dilakukan oleh seorang peninggi adat, yaitu angku, pangulu pucuk, tua kampung, lebay sultan, katik, karena semua gelarnya sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan sukunya. Selanjutnya tahap mensolatkan. Di tahap ini bisa semua orang yang beragama Islam bisa mensolatkan jenazah yang mengimami anak laki-laki yang tertua. Kalau tidak ada anak laki-laki, bisa yang mengimami ustadz. Selanjutnya tahap menguburkan. Di tahap ini sang anak kandung laki-laki lah yang mengangkat jenazah ke liang lahat dan mengazani jenazah yang dipandu oleh orang nan tua. Selanjutnya, upacara secara adat seperti pergi melayat ke rumah duka tidak hanya dianjurkan oleh Islam, tetapi ini merupakan adanya hubungan kemasyarakatan yang sangat kuat, di mana satu orang yang berduka, maka yang lain akan merasakan kesedihan. Setelah itu, ada juga kegiatan berupa menuju ari, yaitu kegiatan dilakukan sesudah sholat Isya dengan mengundang kerabat dan handai taulan. Bagi seseorang yang tidak sempat datang sesudah sholat Isya, mereka akan datang sebelum sholat Isya. Acara ini dilakukan dengan memberi jamuan makanan malam dengan sedikit persembahan oleh pihak tuan rumah. Tujuan dari persembahan ini adalah sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang yang datang untuk melayat dan mempersilahkan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Selain itu, ada juga kegiatan Ampek Baleari, Maratui Ari, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan mendoa secara bersama-sama. Selanjutnya, pasambah kematian. Pasambah sendiri, menurut bahasa Minangkabau adalah pemberitahuan dengan hormat yang ditunjukkan kepada orang yang dimuliakan. Persembahan itu merupakan pembicaraan antara dua pihak, yaitu si pangkah jo si alek, untuk menyampaikan maksud kepada semua orang yang datang. 4. Acara-acara terkait kegiatan ekonomi. Acara terkait kegiatan ekonomi yang pertama, orang Minang menjalankan bisnis dari Malaysia dan Singapura. Yang kedua, wirausaha Minangkabau telah melakukan perdagangan Sumatera dan Selat Melaka. Yang ketiga, pedagang Minangkabau hanya terbatas pedagang emas dan rempah-rempah. Dan keempat, pada masa Orde Baru, pengusaha-pengusaha mengalami situasi yang tidak menguntungkan. C. Acara-acara adat. 1. Balimau. Sebelum datangnya bulan Ramadan, biasanya masyarakat Minangkabau akan melakukan tradisi balimau, yang mana tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Balimau merupakan tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Balimau juga memiliki arti mensucikan diri dan batin dengan cara bermaaf-maafan antara satu sama lain. 2. Makan wajamba. Makan wajamba tradisi yang masih sering dilakukan masyarakat Minangkabau. Makan wajamba atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan makan bersama. Masyarakat Minangkabau melakukan makan wajamba ketika diadakannya hari besar Islam, upacara adat, syukuran, dan upacara penting lainnya. 3. Batagak Pengulu. Salah satu bentuk tradisi upacara adat dan ritual Minangkabau adalah upacara Batagak Pengulu. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan dan menganalis performasi Batagak Pengulu di Minangkabau, menganalisis teks,
dan konteks, menemukan makna dan fungsi serta kearifan lokal, dan membuat model revitalisasi. Makna Batagak Penghulu bagi masyarakat Minangkabau adalah mengukuhkan atau melegitimasi keberadaan penghulu di Minangkabau, serta mengukuhkan sako atau gelar yang diwariskan kepada kemenakan. 4. Batagak Kudo-Kudo. Upacara Batagak Kudo-Kudo merupakan suatu kegiatan upacara yang dilakukan dengan menjamu seluruh sanak kerabat setelah tiang-tiang didirikan. Tujuannya agar pembangunan rumah dilaksanakan kembali dengan gotong royong. 5. Tabwik. Festival Tabwik merupakan sebuah perayaan tahunan masyarakat Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali, yang gugur di Perang Karbala pada tanggal 10 Muharram. Festival ini sangat populer di kalangan masyarakat Pariaman dan telah berlangsung sejak abad ke-19 Masehi. 6. Pacu Jawi. Ini adalah sebuah tradisi yang sering dilombakan oleh masyarakat Minangkabau, terutama di daerah Kabupaten Tanah Datar. Tradisi Pacu Jawi atau yang bisa kita sebut dengan pacu sapi ini merupakan tradisi yang setiap tahunnya diadakan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam setahun tersebut, acara Pacu Jawi diadakan secara bergiliran di 4 tempat selama 4 minggu di Kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini biasanya dilakukan para petani Minangkabau ketika selesai melaksanakan musim panen. 7. Pacu Itia. Pacu Itia adalah olahraga tradisional asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu Itia diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Karangkayan Aur Kuning Si Cincin dan Padang Panjang yang memelihara itia sambil bertani. Itia tidak hidup di kandang saja, melainkan digembala di sawah-sawah mereka. Saat menghalau itia dari arah atas ke bawah, maka ada kecenderungan itia untuk tidak semata berjalan atau berlari. Masyarakat Limpuluh, kota mulai melatih para itia untuk dapat terbang tinggi dan kemudian diukasikan dalam ajang lomba pacu itia yang diselenggarakan guna menghilangkan kejemuan dan kepenatan para petani. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.